Oke, seperti yang sudah saya katakan kepada asisten praktek bahwa hari ini akan ada sekurang-kurangnya ada 3 orang dari masing-masing kelas, satu RB, satu RC, dan satu RD, untuk bisa mempresentasikan hasil karyanya, gitu. Bisa diawali dengan mengenalkan dulu objeknya, kemudian yang kedua, yang paling urgensial dari diskusi kita adalah bagaimana sih caranya mencari ide, kemudian bagaimana teknisnya, kemudian juga apa kesulitannya, dan bagaimana hasilnya tentu. Karena kita perlu melihat sebenarnya tips dan triknya seperti apa sih, kan gitu. Supaya rekaman ini juga bisa bermanfaat untuk adik-adik tingkat kalian, dan juga untuk kalian yang apabila ingin melihat bagaimana prosesnya sih sebenarnya dalam membuat karya GSM. Begitu eh pengantar dari saya, kita masuk ke orang-orang yang mau presentasi. Ada 3 yang kemarin sudah saya pilih. Yang pertama adalah Muhammad Andika Febrianto Putra. Ada orangnya. Ada Pak. Oke. Kemudian yang kedua ada Fahmi Udin. Ada orangnya. Hadir, Pak. Oke. Dan yang terakhir adalah Muhammad Farhan Zihadi Thani. Hadir, Pak. Oke. Tiga-tiganya sudah hadir. Dan 3 ini merupakan selektif dari Asprak maupun dari saya. Jadi Asprak mengajukan ke saya seleksi kembali gitu, dan saya memilih 3 ini karena bagi saya 3 ini sekurang-kurangnya memenuhi ekspektasi untuk karya. Jadi silakan, mau dari siapa dulu di antara ketiganya, silakan. Waktu dan tempat dipersilakan. Ayo, siapa? Oke, saya dulu kayaknya Pak. Oke, di sini saya akan bukan, bagi layar. Silakan, silakan. Udah kelihatan belum? Belum. Pak, sudah kelihatan belum? Masih belum. Coba cek. Belum. Belum. Oh ini. Sudah Pak. Dulu lagi. Tuh. Sudah. Oh, Oke, silakan. di Sudah kelihatan. sudah. Di sini saya perkenalan diri dulu. Kenalkan, nama saya Muhammad Andika Febrianto Purta dari kelas RB. Saya di sini akan membagikan hasil karya saya, yaitu grafik standar manual. Objeknya itu Pekor. Oke, di sini. Nah, di sini ada surat pernyataannya, guys. Terus di sini ada table of content. Di sini ada introduction, logo, color, tipografi, mascot, dan sound system, brand application, dan penutup. Kita masuk ke introduction dulu. Data verbal. Nah, data verbal ini eh, pokoknya tentang pekornya itu apa gitu. Pusat kebudayaan dan olahraga Pekor. Arti pekornya itu apa gitu, kayak pekor itu adalah fasilitas serbaguna yang menggambarkan budaya dan olahraga untuk mendorong gaya hidup sehat sekaligus melestarikan budaya. Contoh penerapan konsep ini di Indonesia adalah Gelora Bung Karno ya, di GBK di Jakarta, yang menyediakan fasilitas olahraga dan menjadikan tempat sebagai acara budaya dan olahraga. Pusat Kebudayaan Korea di Indonesia juga menggambarkan seni budaya dan olahraga seperti taekwondo yang merupakan bagian dari tradisi Korea. Pokor sejalan dengan peraturan Presiden nomor
86 tahun 2021 tentang desain besar olahraga nasional yang menekankan penting budaya olahraga untuk mencetak atlet berprestasi. Pekor berperan dalam membangun masyarakat sehat dan memperkuat karakter bangsa melalui sinergi budaya dan olahraga. Itu data verbal. Yang ini data visual, ya, visual tentang pekornya, gambar-gambarnya ini. Yang kedua, visi misinya. Isinya menjadikan pusat kebudayaan olahraga yang menciptakan harmoni, cinta, dan perdamaian melalui kompetisi yang sehat. Misinya menyelenggarakan kegiatan yang mempererat persatuan melalui olahraga seni. Kedua, mendorong kompetisi dan sportif untuk membangun karakter. Ketiga, menghargai keberagaman budaya sebagai dasar persatuan. Keempat, menjadikan tapis simbol kekuatan budaya yang menginspirasi. Nah, ini brand objektif menciptakan identitas visual yang harmonis, memastikan elemen visual pekor mencerminkan harmoni dalam menggabungkan olahraga budaya dan masyarakat. Yang kedua, menonjolkan semangat kompetisi sehat, menghadirkan visual yang mencerminkan kompetisi dan sportif dan positif dalam olahraga budaya. Yang ketiganya, mengintegrasi olahraga dan budaya dan kehidupan sehari-hari, memastikan nilai-nilai love and peace tercermin dalam setiap program yang di kegiatan core. Kedua, kita masuk ke logo. Nah, di sini mind mapping yang saya sudah buat. Nah, dan selanjutnya keywordnya. Ya, setelah membuat mind mapping, saya mendapatkan keyword-keyword. Nah, di sini ada 6 keyword, yaitu harmoni, kompetisi, peace, love, tapis, dan Lampung. Ini konsep logonya. Nah, logo ini dirancang dengan memadukan elemen harmoni, kompetisi, damai atau peace, cinta atau love, tapis, dan Lampung. Nah, di sini visual konsepnya ya. Yang kompetisi ini, bagian ini melambangkan sebagai kompetisi melalui visual 4 orang yang tampak sedang bersaing meraih sesuatu. Nah, yang agak gelap-gelap ini itu melambangkan itu. Nah, yang kedua ini love and peace. Bagian ini melambangkan love and peace yang mempresentasikan simbol berbentuk V sebagai tanda perdamaian dan juga melambangkan gestur tangan yang ada di Korea yang populer yaitu sarangeo. Dan terakhir ini harmonis, tapis dan Lampung. Dia melambangkan apa ya? Keseimbangan gitu bentuk-bentuknya, harmonis. Setiap pola itu menggambarkan keselarasan budaya Lampung di mana setiap elemen saling melengkapi untuk menciptakan sebuah kesatuan dan harmonis. Kedua, logo variation. Logo variation ini ada di strategi untuk meningkatkan fleksibilitas. Logo Pekor menyesuaikan format, ukuran, dan tata letak tanpa kehilangan daya tariknya. Pendekatan ini memastikan logo tetap konsisten, profesional, dan optimal sebagai media. Yang seperti ini. Nah, ini clear space logo, ini grid system, ini scale, dan ini don't use. Di don't use itu ada 6 ya, dilarang memutar logo, mengganti warna logo, mengubah proporsi, menambahkan efek seperti bayangan, mengganti logo type menggunakan stroke. Di sini color palette, saya memakai warna merah, orange, dan hitam. Di sini juga color option melalui color palette-nya. Di sini ada tipografi. Tipografi primer ini yang saya pakai itu Ubuntu untuk heading, subheading, dan headline. Primerinya saya pakai Poppins untuk teks konten. Kita masuk ke maskot. Nah, ini maskot yang saya buat.
Namanya Vira. Dia simbol dari semangat dan harmoni. Pekor terinspirasi dari nama Fire yang melambangkan energi, antusiasme, dan semangat berjuang dengan warna merah yang mencerminkan kompetisi, kedamaian, dan kebersamaan. Vira juga mengangkat budaya Lampung melalui motif kain tapis, melambangkan keindahan dan harmonis tradisi. Vira juga menjadi figur yang menyatukan nilai-nilai lokal universal, menginspirasi persatuan dan cinta, dan prestasi dalam budaya serta olahraga. Ini maskot desainnya ya namanya Vira. Tampak samping, depan, dan belakang. Nah, ini karakternya. Nama Vira berasal dari kata fire yang berarti api. Dan kedua, saya memakai warna merah melambangkan semangat, energi, semangat, keberanian, dan energi. Yaitu orange mencerminkan kehangatan, harmoni, dan cinta. Sifat dari karakter ini itu energik dan ramah. Kita masuk ke sound system. Sini sound system saya yang saya dapatkan dari Pekor, yaitu ada Watch Your Step, lapangan softball, kantin UMKM, dilarang masuk, dilarang membawa senjata, gedung rupa, informasi, dilarang mengatori lintasan, dilarang membawa senjata, dan dilarang masuk tanpa masker. Ini bentuk mockupnya seperti ini. Dan kita masuk ke brand application. Nah, ini bentuk-bentuk mockupnya. Ada tote bag, tas, gantungan ya ini stiker, gantungan kunci, pin, alat-alat ATK, baju, topi. Nah, penutupannya eh, logo Pekor ini di Lampung dirancang untuk menggambarkan keseimbangan antara pengembangan budaya dan olahraga yang berkelanjutan. Desain ini menciptakan gambaran visual yang menonjolkan hubungan harmoni antara seni, olahraga, dan pelestarian budaya lokal. Menggunakan warna merah dan orange menggambarkan energi, semangat, dan gairah serta mencerminkan kekayaan budaya Lampung yang hidup dan dinamis. Proses pembuatan logo ini menggabungkan sebagai referensi termasuk unsur-unsur budaya Lampung dan dunia olahraga yang semua dirangkum dalam desain yang modern namun tetap menghormati tradisi. Hasilnya adalah sebuah desain yang menyatukan elemen-elemen tersebut secara estetik dan efektif. Melakukan logo ini, Pekor ini menonjolkan nilai-nilai persatuan, kompetisi sehat, dan cinta terhadap budaya. Logo ini bukan hanya menjadi identitas visual, tapi juga simbol inovasi yang menggabungkan olahraga dan budaya yang pada akhirnya memperkuat komitmen Pekor untuk membangun pusat kegiatan yang mendukung masyarakat sehat dan harmonis di Lampung. Sekian dari presentasi saya. Oke, bentar. Salam. Jangan ditutup dulu. Yang ingin saya ketahui adalah bagaimana prosesmu membuat ekor ini? Atau tips Pros and triknya seperti apa? Behind the scene-nya lah, bahasanya kan begitu. behind the scene ya Pak. Ya pasti membuat mind mapping ya Pak. Supaya biar tahu gitu bentukannya kayak mana juga. Saya cari di behind sih. Sama cari-cari di Pinterest bentuk-bentuk logonya. Terus, untuk mengeksplorasi, Eksplorasi saya cari kalau ngeksplorasi sih saya cari di Pinterest sih Pak untuk bentuk-bentuknya. Sama kalau mencari objek kayak bentuk keyword itu ya saya cari di Google kayak misalnya harmonis. Eh, Agak susah tuh cari bentuk harmonis tuh kayak mana bentuknya. Nah, saya cari di Google gitu bentuk-bentuk tapis. Nah, bentuk-bentuk tapis tuh
biar bisa harmonis, dia pasti ber apa ya, berpattern gitu. Itu sih Pak. Oke, dari teman-teman ada yang mau ditanyakan atau pengen ngerti gimana Andika menyelesaikan GSM-nya? Silakan, siapapun boleh nanya. Pengen ngerti apa? Karena ini kan pertemuan terakhir, jadi bisa itu, bisa apa namanya? Bisa saling ngobrol. Udah, nggak ada yang mau nanya? Oke, kalau tidak ada yang bertanya, terima kasih Andika sudah mau memberikan gambaran berkaitan dengan bagaimana menyelesaikan GSM pada pekor. Minus dari Andika adalah inkonsistensi pada paragraf. Jadi ada yang halamannya itu dijelaskan, ada juga halamannya yang dibiarkan gambar doang gitu. Kalau misalkan dia hanya gambar doang, maka sekurang-kurangnya atau seharusnya konstruksinya adalah konstruksi yang berkaitan dengan keterangan dulu pada halaman sebelumnya. Contoh pada bagian clear space area. Terus minimum size dari pekornya atau logo pekornya. Itu sekurang-kurangnya atau sebaiknya itu dikasih penjabaran atau definisi itu seperti apa. Itu yang disebut saya sebut sebagai inkonsistensi atau ketidakkonsistenan dalam pernyataan dalam GSM. Kemudian yang kedua, perhatikan tab. Tab tuh maksudnya begini kira-kira. Kalau di Microsoft Word, bentar, Microsoft Word saya baru kebuka. Nah ini. Kalau di Microsoft Word, teman-teman itu akan bertemu dengan seperti ini. Jadi apabila menulis, itu ada tulisan gini, dan kemudian di bawahnya ada angka, baiknya dia harus sejajar dengan di depannya. Nah, ketika ke bawah, kan begitu. Itu bentuknya seperti ini. Jadi bukan ininya di depan, ininya di begini, bukan. Jadi perhatikan di bagian ini, gitu. Sehingga kita bisa tahu apabila nanti konstruksinya adalah bentuk konstruksi GSM yang utuh, itu bisa diselesaikan dengan baik. Jadi enak dilihat, kemudian juga enak dibaca, fontnya juga konsisten. Tapi saya hargai itu karena sangat apa ya, perjuangannya kan tidak sebentar kan begitu dalam satu semester ini. Oke, ada yang mau bertanya atau dari siapa? Saya lupa. Atau dari Andika ada yang mau ditanyakan dulu? Boleh. Oh, lanjut ke Fahmiudin. Lanjut Pak. Oke, silakan Fahmiudin. Ya Pak, baik ya. Sebentar saya izin share screen terlebih dahulu ya Pak. Apakah sudah terlihat teman-teman? Sudah. Oke, mungkin bisa langsung saya mulai. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Fahmi Udin dengan NIM 11233800033 dari kelas RC. Di sini pada GSM kali ini saya mengambil objek sebuah mall atau tempat hiburan yang bernama Mall Bumi Kedaton. Mungkin kita boleh langsung masuk ke isinya. Untuk halaman pertama itu ada cover, yang kedua itu ada surat pernyataan keaslian. Seandainya surat ini tuh dibutuhkan sebagai
penegasan bahwa kalau karya yang saya buat ini merupakan karya orisinal yang berasal dari ide serta pikiran saya. Selanjutnya ada tabel of content atau daftar isi. Di sini mencakup apa ya, poin utama yang bakal dibahas pada GSM kali ini. Selanjutnya di sini ada pattern atau super grafis dari logo Mall Bumi Kedaton itu. Oke, mungkin kita bisa langsung masuk ke pertama, introduction. Di sini pada bab kali ini kita akan membahas tentang about Mall Bumi Kedaton atau apa sih Mall Bumi Kedaton itu. Yang kedua ada permasalahan. Yang ketiga ada tujuan perancangan. Yang keempat ada data verbal. Yang kelima ada data visual. Yang keenam ada konsep logo dan yang terakhir ada konsep maskot. M- Mungkin kita langsung masuk ke about Mall Bumi Kedaton atau apa sih Mall Bumi Kedaton itu. Mall Bumi Kedaton secara garis besar adalah pusat perbelanjaan yang terletak di Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia. Mall ini dikenal sebagai salah satu destinasi belanja utama di kawasan tersebut dan menjadi salah satu tempat hiburan yang populer bagi masyarakat setempat maupun wisatawan. Nah, di Mall Bumi Kedaton ini juga menawarkan beberapa fasilitas, mulai dari fashion, kosmetik, gadget, hingga supermarket. Selain itu, selain berfungsi sebagai pusat belanja, MBK juga sering menjadi tempat kegiatan rekreasi dan hiburan. Karena di mall ini sering mengadakan event-event menarik. Contohnya tuh yang biasa sering tuh ada beberapa event cosplay, bazar, pameran, dan pertunjukan musik atau konser musik. Selanjutnya kita masuk ke permasalahan. Nah, pada Mall Bumi Kedaton ini setelah saya observasi, permasalahan paling utamanya tuh terdapat pada konsep identitas visual mereka yang tidak relevan dengan prinsipnya, serta tidak konsistennya penggunaan elemen identitas visual mereka. Atau secara lebih rincinya tuh di Mall Bumi Kedaton ini kan dia menjunjung konsep tema apa ya, dari visi misinya tuh mereka tuh menjadi salah satu mall modern yang ada di Bandar Lampung atau Lampung itu sendiri. Nah, bagi saya visual visual identity mereka itu tidak relevan aja gitu di visi misinya. Begitu secara garis besarnya. Selanjutnya ada tujuan perancangannya. Tujuannya sudah jelas, yaitu untuk membuat brand identity yang jelas agar mempermudah branding dari tempat hiburan Mall Bumi Kedaton itu sendiri. Selanjutnya ada data verbal. Data verbal ini merupakan data-data yang berbasis tulisan, seperti ada tagline, penggunaan bahasa yang menjelaskan Mall Bumi Kedaton ini secara narasi atau secara tulisan begitu. Selanjutnya ada data visual. Nah, untuk data visual ini merupakan data-data dari Mall Bumi Kedaton itu sendiri, yaitu tentang foto-foto yang terdapat di Mall Bumi Kedaton itu. Selanjutnya kita membahas konsep logo. Nah, untuk konsep logo ini, saya tuh mengusung konsep modern dan cheerful yang mencerminkan semangat dinamis dan penuh energi. Selanjutnya untuk bentukan utama, itu tuh beberapa bunga yang terbentuk dari paduan huruf MBK. Dan untuk bunganya itu sendiri atau daun yang saya pilih itu, ini merupakan daun clover sebagai tanda keberuntungan. Selanjutnya untuk pemilihan warna, di sini saya memilih warna neon untuk memberikan tujuan kesan yang segar, berani, dan penuh kehidupan. Warna-warna terang ini juga mencerminkan optimisme dan semangat positif yang ingin disampaikan. Selanjutnya kita langsung ke konsep maskotnya. Untuk konsep maskot ini saya tuh mengambil dari apa ya, pecahan dari daun semanggi yang ada di logonya. Jadi pada maskot MBK ini yang saya buat itu tuh ada nantinya bakal ada 3 karakter yang dimana tuh tiap karakternya itu memiliki karakteristik yang mencerminkan apa ya,
Visi tagline-nya sih lebih tepatnya. Tagline dari Mall Bumi Kedaton itu sendiri. Yaitu ramah untuk keluarga. Selanjutnya kita masuk ke bab kedua. Di bab kedua ini kita fokuskan kepada logo yang berisi tentang keyword, visual concept, logo variation, clear space, grid system, readability scale, dan incorrect logo use. Tapi sebelum masuk, di sini ada mind mapping yang sudah saya buat dan saya pikirkan serta diasistensikan. Selanjutnya di sini juga ada logo sketch. Nah, untuk selanjutnya keyword, kita masuk pada bagian keyword. Keyword ini digunakan sebagai panduan untuk membuat logo Molbumi Kedaton tersebut. Di sini saya mendapatkan 4 poin utama dari keyword yang saya dapat dari mind mapping. Yang pertama ada pelayanan ramah yang bersahabat dengan keluarga. Untuk yang kedua ada warna neon yang melambangkan keceriaan, energi tinggi, hingga inovasi terbaru. Yang ketiga itu ada simple dan minimalis yang memiliki makna sederhana tapi memiliki pesona yang mewah. Selanjutnya ada daun semanggi atau daun keberuntungan yang mengartikan atau menyiratkan bahwa logo ini berharap pada keberuntungan serta kebaharuan untuk Mall Bumi Kedaton itu sendiri. Dan ini hasil logo yang saya buat dari beberapa poin atau keyword yang ada di atas. Hasil finalnya seperti ini. Selanjutnya kita ke visual konsep. Nah, logo mall ini dirancang dengan mengangkat konsep yang ramah keluarga yang bisa tercerminkan melalui simbol daun semanggi yang mewakili keberuntungan dan kebersamaan. Daun semanggi ini diolah dengan ornamen neon yang cerah atau warna neon yang cerah yang melambangkan keceriaan dan energi positif yang menyelimuti setiap pengunjung. Warna neon ini juga menonjolkan nuansa yang menyegarkan serta menciptakan suasana yang hangat dan ramah sehingga pengunjung merasa diterima dan terhubung dalam setiap momen keluarga mereka. Nah, di sini. Dan untuk yang di sebelah kanan ini, di sini ada rinciannya. Di sini saya cuma mengambil dua karena konsepnya hanya ada dua, yaitu nama atau logo tag atau singkatan maksudnya saya. Singkatan dari MBK itu sendiri, yaitu Mall Bumi Kedaton, digunakan untuk melambangkan inisial dari merek tersebut. Selanjutnya ada bentuk daun semanggi yang didapat diartikan sebagai keberuntungan yang akan membawa harapan brand ini tuh bisa mendapatkan keberuntungan. Selain itu, daun ini juga memiliki makna kebahagiaan dan keceriaan. Selanjutnya ada logo variation. Logo variation ini merupakan variasi logo-logo atau bentuk alternatif dari logo yang saya buat. Di sini ada logo marknya, selanjutnya ada logo type-nya, dan ini ada penggunaan horizontal logonya. Dan untuk vertikal, ini ada formatnya semacam ini. Selanjutnya, ini untuk black and white-nya, penggunaan warna black and white-nya. Lalu kita masuk ke clear space. Clear space ini merupakan aturan penempatan space kosong pada logo. Hal ini bertujuan agar logo dapat terbaca dan menjadi sorotan yang jelas. Untuk logo type, ini clear space atau batas maksimalnya itu yang ada X-nya ini. Jadi kotak dalam ini merupakan batas clear space-nya dari logo tersebut. Untuk yang logo type, untuk yang besertakan dengan logo type-nya, bisa dilihat juga seperti ini. Selanjutnya kita ke grid system. Grid system ini berfungsi sebagai panduan yang membantu dalam pembuatan logo dengan memastikan keseimbangan, proporsi, dan konsistensi desain. Penggunaan grid ini juga memberikan struktur yang jelas untuk penempatan elemen-elemen logo seperti bentuk, teks, dan ruang kosong agar terlihat simetris dan harmonis. Ini untuk gridnya. Selanjutnya ada readability scale. Readability scale ini merupakan keterbacaan yang dimana
ini tuh sebagai panduan dalam membuat desain logo untuk memberikan presisi, konsistensi, dan fleksibilitas untuk menyelaraskan proporsi dan adaptabilitas di berbagai media. Ini bisa dilihat untuk yang 100% ada segini, 75% seperti ini, 50% hingga ke 25% sebagai batas minimum dari readability scale logo tersebut. Selanjutnya di sini ada penggunaan atau incorrect logo use atau penggunaan logo yang salah. Jadi di dalam incorrect logo use ini merupakan aturan di mana kita tidak boleh apa ya ibaratnya melakukan perubahan, manipulasi atau penyulihan logo yang tidak diizinkan agar Enggak, logo itu teman tetap teman konsisten. teman aku teman. Soalnya orang tutup. Nah, jam sama. Selanjutnya pada bab ketiga kita ada di bagian color. Di bagian color ini kita akan membahas tentang color palette serta color option. Nah, color palette seperti yang sudah disampaikan pada konsep logo tadi, pemilihan warna neon pada logo itu mencerminkan tentang energi yang tinggi, keceriaan, serta kesan modern yang kuat. Warna neon yang cerah dan mencolok ini juga dapat menjadi pusat perhatian dan menciptakan suasana dinamis dan menyegarkan, serta untuk meningkatkan antusiasme dari para pengunjung. Selain itu juga, untuk di bagian color palette ini, ada filosofi tersendiri mengapa saya memilih warna neon ini. Karena Mall Bumi Kedaton itu tuh apa ya? Dia tuh kalau yang saya telah observasi ya, dia tuh lebih optimal atau lebih primatnya atau banyak pengunjungnya itu di malam hari. Makanya di sini saya menggunakan warna neon agar pada malam hari itu biar lebih menonjol aja serta menjadi pusat perhatian. Selanjutnya di sini ada color optionnya. Ini untuk color option logo marknya. Ini juga sama, cuman warnanya dijadikan sebagai background. Dan ini untuk yang dengan typeface-nya. Selanjutnya kita masuk ke font. Nah, pada logo kali ini saya memilih typeface font Gilroy yang didasarkan pada karakteristiknya yang modern, bersih, dan mudah dibaca. Font ini juga memiliki desain geometris yang memberikan kesan kontemporer dan profesional, namun tetap ramah dan approachable. Gilroy juga menawarkan berbagai variasi ketebalan, memungkinkan fleksibilitas dalam penyesuaian tampilan logo untuk berbagai ukuran dan aplikasi. Kombinasi antara bentuk yang sederhana dan kuat menjadikan font ini sangat cocok untuk mempresentasikan nilai-nilai kehangatan, kesederhanaan, dan keceriaan yang ingin ditonjolkan oleh mall yang ramah keluarga. Untuk lebih rincinya, saya menggunakan dua jenis, cuman dalam satu rumpun yang sama, yaitu ada Gilroy Bold dan yang secondary-nya saya menggunakan Gilroy Medium. Selanjutnya kita bahas di bagian maskot. Nah, pada maskot kali ini saya itu mengusung seperti yang ada di konsep maskot tadi, bahwasanya ini nih tiga karakter ini merupakan pecahan dari logo MBK itu sendiri dan memiliki nama karakter. Untuk yang warna pink ini namanya Mo, yang biru ini namanya Bi, yang kuning ini namanya Ko. Atau kalau digabung tuh Mobiko. Dan sebenarnya kalau dilihat dari nama depannya, ya itu merupakan singkatan atau inisial dari Mall Bumi Kedaton itu sendiri. Nah, Mobiko ini merupakan maskot yang digambarkan sebagai keluarga daun semanggi yang harmonis. Warna yang menyesuaikan dengan logonya mencerminkan bahwa maskot ini membawa harapan keceriaan di Mall Bumi Kedaton. Untuk karakteristiknya, di sini untuk Mo itu tuh si daun besar yang tegas. Jadi dia ini tegas, namun penuh kasih atau gimana ya? Tegas tuh tapi bukan lembut sih. Lebih tepatnya kayak tegasnya tuh
sebagai bentuk rasa kasih sayangnya, ia tuh selalu menjaga Bi dan Ko dengan hati yang hangat. Yang Bi, yang biru ini merupakan si kecil yang cengeng dan penakut, tapi dalam sifat yang saya sudah bilang, dia tuh selalu berusaha menjadi lebih berani dengan dukungan dari Mo dan Ko. Dan Ko ini adalah si lembut dan polos, yang dimana di dalam keluarga ini pasti bakal membawa ketenangan serta kehangatan di tengah keluarga itu. Selanjutnya di sini ada mock up dari yang saya buat atau implementasinya. Di sini ada topi, ada desain baju, selanjutnya ini untuk stiker, ini untuk di bagian stationery, dan ini untuk pada bagian merchandise. Selanjutnya untuk epilog, di sini ada uraian referensi. Di uraian referensi ini, saya menulis bahwa GSM Mall Bumi Kedaton ini hadir sebagai pusat perbelanjaan yang memadukan gaya hidup modern dengan suasana yang hangat dan ramah. Dengan beragam tenan yang menawarkan produk berkualitas, mulai dari fashion, kuliner, hingga kebutuhan sehari-hari. GSM MBK menjadi destinasi favorit untuk seluruh keluarga. Didesain untuk memberikan kenyamanan, mall ini tidak hanya tempat belanja, tetapi juga tempat bersantai dan berkumpul. Dengan fasilitas lengkap dan pelayanan yang mengutamakan kepuasan pengunjung, GSM Mall Bumi Kedaton ini terus berkomitmen untuk menjadi pusat aktivitas masyarakat yang inspiratif dan menyenangkan. Sebagai penutup dari uraian referensi di sini, saya memberikan tagline baru yang lebih fresh untuk MBK, yaitu tempat di mana kebersamaan dan gaya hidup bertemu dalam harmoni. Selanjutnya ada penutup dan cover penutup. Mungkin itu Pak dari saya. Oke, bisa kasih apa kelemahan dari GSMmu dan bagaimana tips dan triknya kamu menyelesaikan GSM ini? Eh, Mungkin kalau untuk kelemahan di sini dibandingkan teman-teman yang lain, mungkin di sini saya kurang di bagian sign-nya atau aplikasi sign yang selaras dengan logo yang saya buat. Karena kemarin itu saya hanya terlalu fokus di pada bagian bagaimana cara nge-brandingin atau membuat logo yang satu-satu menjadi sorotan bagi MBK ini. Karena sebenarnya cukup sulit juga untuk membangun apa ya logo baru di mana brandnya ini juga udah besar dan terkenal banget di Lampung. Jadi itu yang saya rasakan. Dan untuk pertanyaan selanjutnya tadi gimana Pak? Tips dan triknya dalam menyelesaikan. Oh, untuk tips and triknya yang pasti kita harus benar-benar observasi dulu ke tempatnya. Kita harus lihat dulu gimana sih Mall Bumi Kedaton ini dan apa yang mau kita buat serta apa yang menjadi ciri khas gitu dari Mall Bumi Kedaton itu sendiri. Itu tuh bisa kita lihat dari suasananya, mungkin pengunjungnya, tempatnya, bagaimana mall itu bekerja, apakah primanya di siang hari maupun malam hari. Mungkin bisa seperti itu. Dan untuk pencarian ide atau bentukannya, saya sama seperti Andika tadi, saya mencari referensi di internet tentang bagaimana sih logo yang bagus itu, kayak mencari-cari di Behance, Pinterest, dan sebagainya macamnya. Cuman itu tuh sebagai patokan untuk mencari ide atau referensi saja. Dan untuk ide yang lainnya, mungkin apa ya, bisa diambil dari sekitar kita gitu untuk ide-idenya. Karena nggak selamanya tuh yang kita cari itu harus ada di Google. Mungkin benda-benda yang di sekitar kita maupun interaksi yang ada di sekitar kita itu bisa dijadikan referensi juga sebagai GSM itu. Mungkin itu Pak dari saya. Oke, menarik ya, karena di karyanya Fahmi Udin ini saya melihat ada kebaruan ide, artinya penawaran baru berkaitan dengan mau dibawa kemana sih?
karya visual dari Molkedaton itu gitu. Dan Fahmi Udin berhasil untuk memberikan tawaran, meskipun itu tidak akan digunakan, kita tahu. Tapi setidaknya sebagai seorang desainer, mengambil jalan alternatif untuk memberikan opsi lain dari sebuah karya desain itu adalah cara lain untuk menempa kreativitas kita. Jadi bagi teman-teman yang mau kreativitasnya mau ditempa, gitu, bagi yang mau lulus DKV bukan hanya sekedar jadi buruh gambar, tapi bisa menciptakan sesuatu, maka yang tidak kalah penting adalah teman-teman itu mampu menawarkan something gitu. Karena value dari diri itu adalah bagaimana kita punya tawaran-tawaran terhadap orang lain. Jadi kita tuh sebagai manusia tuh solutif gitu loh. Nggak nambah beban orang, nggak nambah beban apa namanya, nggak nambah beban orang, tapi memberikan beberapa opsi solusi yang bisa saja itu digunakan, bisa saja tidak. Kalau digunakan ya syukur, kalau tidak digunakan ya sudah tidak menjadi masalah. Karena orang kreatif itu orang yang mampu memiliki banyak opsi-opsi ide sebenarnya. Tepat seperti obrolannya para filsuf bahwa orang yang bijaksana itu bukan orang yang apa namanya jenius IQ tinggi, enggak. Orang yang bijaksana itu adalah orang yang tahu sebenarnya kapasitasnya seperti ini, maka solusi yang ada seperti ini. Jadi dia tuh punya banyak opsi solusi kayak gini nih caranya, cara menyelesaikannya seperti ini, seperti ini, seperti ini, dan dia melakukan itu. Thank you, Fahmi Udin. Terima kasih banyak. Minusmu ada di daftar pustaka, kamu tidak memberikan penomoran. Kamu tidak ada penomoran di daftar pustakamu, toh? Penomoran halaman maksudnya. Ini halaman harusnya halaman berapa, harusnya halaman berapa, kan itu. Tapi nggak apa-apa. Silahkan untuk di apa namanya, dievaluasi kembali. Thank you, Fahmi Udin. Ada pertanyaan? Baik, Pak, sama-sama. Udah, kita ke yang terakhir. Si siapa sih? Saya jadi lupa. Mana daftarnya? Nah, ini dia. Muhammad Farhan Zidadi Sani. Silakan. Baik, sebelumnya saya izin share screen terlebih dahulu. Silakan. Eh, Sebentar. Eh, Apakah share screen saya telah terlihat? Udah ya? Oke, kita mulai aja. Sebentar. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, Pak Angga dan teman-teman sekalian. Sebelumnya izin perkenalkan diri, nama saya Muhammad Farhan Ziyadi Sani dengan NIM 123380090 dari kelas DKP 1 RD. Di sini saya akan mempresentasikan eh, karya saya, grafik standar manual saya, yaitu grafik standar manual SMA Fransiskus. Sebelum masuk ke dalam GSM-nya, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu kepada teman-teman bahwasanya grafik standar manual yang saya buat ini memiliki style eh, minimalis ya. Teman-teman bisa lihat sendiri. Ciri-ciri dari style minimalis itu adalah dia memiliki banyak negatif space atau space-space kosong gitu. Terus dia juga biasanya menggunakan color palette yang dikit gitu ya. Lanjut. Nah, ini adalah surat pernyataan keaslian karya atau GSM yang saya buat. Jadi di sini saya menyatakan bahwasannya saya membuat grafik standar manual ini dengan tulus eh, hasil karya saya sendiri tanpa bantuan dari orang lain gitu ya. Apalagi sampai plagiat, saya nggak plagiat. Nah, ini nggak penting. Lanjut ke konten, table of konten. Ini adalah isi dari GSM yang telah saya buat. Totalnya ada 11 bab. Ya, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Nah, ini kayaknya nggak bisa saya jelasin di sini langsung, jadi ngalur aja gitu ya. Langsung kita lanjut ke bab pertama. Bab pertama itu judulnya konsep verbal. Kalau teman-teman perhatiin di sini, itu di bawah judulnya
saya tambahin catatan kecil. Fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah supaya audiens yang melihat GSM saya ini tahu gitu. Maksud dari babnya ini apa. Jadi saya bacakan aja langsung konsep verbal. Konsep verbal adalah bentuk komunikasi yang disampaikan menggunakan kata-kata, baik secara lisan, tertulis mengenai sebuah konsep yang digunakan. Ya, lanjut. Nah, di dalam konsep verbal tadi itu ada namanya data verbal. Jadi data verbal ini isinya itu adalah hasil dari observasi yang telah saya lakukan ya. Atau data-data dari SMA Franciscus itu sendiri. SM Franciscus merupakan komunitas pendidikan yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. SMA Franciscus diilhami oleh prinsip Kristiani. Nah, ini teman-teman perlu digarisbawahi di sini ada tulisan prinsip Kristiani. Itu nanti bakal jadi konsep dasar dari GSM saya. Nah, ini saya bukan ngarang atau gimana, tapi saya ngambil ini dari website ofisialnya SMA Franciscus ya. Yaitu cinta kasih yang penuh kerohiman dan martabat manusia serta menekankan nilai cinta kebenaran, keadilan sosial, kebebasan, persaudaraan, dan semangat pelayanan Saint Franciscus Assisi. SMA Franciscus dibuka pada tanggal 20 April ya dan telah berakreditasi pada tanggal 30 Desember 2010 gitu ya. Letaknya di Jalan Bumi Manti, Labuan Ratu. Seperti yang udah saya jelaskan tadi, kita semua tahu bahwasannya SMA Franciscus itu adalah SMA Katolik yang dimana diilhami oleh prinsip Kristiani kan. Maka dari itu, dalam proses perancangan logo ini, saya itu akan mengusung konsep Kristiani dalam setiap proses perancangannya. Tantangan utama yang dihadapi oleh SMA Franciscus adalah kurangnya estetika visual di dalam logonya. Sang perancang mungkin belum memiliki latar belakang yang cukup dalam aspek desain, sehingga desain logo yang dibuat terkesan terlalu umum untuk dipakai di instansi-instansi pendidikan atau pemerintahan gitu ya. Oleh karena itu, pengembangan GSM yang mengadopsi konsep Kristiani serta konsep minimalis logo mampu memberi kejelasan identitas dari SMA Franciscus itu sendiri dan memberikan kesan modern bagi orang yang melihatnya. Nah, itu ya. Tujuannya adalah saya pakai minimalis logo itu adalah supaya memberikan kesan modern gitu bagi orang yang melihatnya. Lanjut, konsep visual. Konsep visual adalah beberapa ide atau gagasan yang menjadi dasar sebuah desain secara estetika ataupun secara simbolis. Konsep ini mencerminkan tujuan, identitas, serta karakteristik suatu desain. Nah, ini ya, teman-teman. Ini adalah data visual dari SMA Franciscus. Mungkin teman-teman ada yang bukan berasal dari Bandar Lampung, belum tahu gimana bentukannya SMA Franciscus ya. Ini adalah bentukan SMA Franciscus, tampak dari gerbang depan. Lanjut, konsep logo. Untuk logo SMA Franciscus saat ini masih menggunakan logo yang terkesan lama atau jadul. Berdasarkan hasil survei yang telah saya lakukan, logo yang digunakan terlihat masih monoton dan mengikuti standar logo yang banyak digunakan di instansi-instansi Indonesia saat ini. Logo yang terlalu ramai menggunakan warna tidak pas, kurang mewakili identitas daripada instansi tersebut. Nah, bisa dilihat teman-teman ya, di sebelah kanan itu adalah logo SMA Franciscus yang saat ini lagi digunakan gitu ya. Dalam rangka mengurangi hal tersebut, saya berencana untuk membuat atau memperbarui logo SMA Franciscus yang lebih minimalis, sehingga terlihat lebih modern dan elegan. Logo SMA Franciscus yang saya rancang ini masih membawakan konsep Kristiani seperti yang sudah dibahas sebelumnya, dan masih menggunakan warna yang tidak jauh berbeda dari logo SMA Franciscus sebelumnya, yaitu warna biru. Nah, bisa dilihat ya, warna biru logo lamanya. Jadi, di logo baru ini juga saya bakal menggunakan warna yang sama, cuman agak sedikit dimodifikasi warnanya, nggak biru yang terang kayak gini. Dengan begitu, logo yang saya rancang ini diharapkan mampu membentuk dan memperjelas identitas dari SMA Franciscus ini sendiri yang sesuai dengan visi dan misi, serta prinsip dari SMA Franciscus dan akan membantu menciptakan kesan yang modern dan elegan bagi orang yang melihatnya. Lanjut, konsep maskot. Maskot yang saya buat terinspirasi dari burung merpati. Merpati sendiri merupakan simbol dari jiwa yang suci dalam ajaran Kristen. Nah, ini juga saya ambil dari, kalau nggak salah, dari artikel The Journal yang ngebahas tentang burung merpati gitu. Kenapa kalau saya cari di Google, misalnya eh, logo Kristen gitu ya, pasti dia munculnya kalau nggak salib, ya burung merpati ini gitu. Nah, dari situ kan saya bingung ya, kenapa merpati ini selalu jadi simbol gitu. Ternyata pas saya cari-cari datanya, eh, saya ingat pas itu saya ngeliat di website gitu, jurnal kalau nggak salah pakai bahasa Inggris, intinya merpati ini melambangkan Holy Spirit atau jiwa yang suci gitu, kalau di dalam ajaran Kristen. Kemudian, merpati juga memiliki makna perdamaian, kesetiaan, kemurnian, harapan, dan kebebasan. Lanjut. Nah, inilah mind map yang saya buat ya. Dan saya berani jamin bahwasannya semua elemen yang saya buat di GSM ini
maksudnya di logo dan maskot yang telah saya buat itu nggak nggak mungkin nggak ada di mind map yang saya buat ini gitu. Lanjut, ada mood board, referensi yang saya jadikan referensi visual yang saya jadikan sebagai logo dan juga maskot. Kemudian bab 3 ada artwork logo. Artwork logo merujuk pada representasi visual dari logo yang telah diselesaikan, termasuk eh, semua elemen desain i- eh, seperti warna, bentuk, dan tipografi yang digunakan untuk mewakili identitas suatu instansi gitu. Nah, ini ya, teman-teman bisa dilihat dulu bentuk final logonya gitu ya. Bisa dianalisis dulu bentuknya. Bentuknya kayak gini gitu. Lanjut. Nah, black and white. Dalam kondisi tertentu, logo harus diterapkan dengan warna hitam atau putih. Seperti pada background berwarna hitam, logo harus diterapkan dengan warna putih. Pada background berwarna putih, logo dapat diterapkan dengan warna hitam. Penggunaan logo hitam atau putih dapat disesuaikan dengan kondisi yang ada. Jadi lagi-lagi fungsinya itu adalah untuk fleksibilitas, teman-teman. Jadi bisa logo itu fleksibel gitu, bisa taruh di mana aja. Lanjut, bab 4, studi bentuk. Studi bentuk adalah suatu proses eksplorasi dan analisis elemen visual yang berkaitan dengan bentuk, garis, dan juga komposisi. Studi ini bertujuan untuk memahami bagaimana bentuk dapat mempengaruhi persepsi, estetika, dan pesan yang ingin disampaikan. Nah, ini ada proses ya teman-teman ya. Proses bagaimana saya membentuk logo ini gitu. Berikut adalah rangkaian proses dalam perancangan logo yang saya buat. Diawali dengan proses sketching logo kasar secara manual. Ya mungkin udah teman-teman lalui juga ya. Eh, jadi sketching dulu di kertas gitu, manual. Kemudian ini diasistensikan gitu ya, ada bekas ACC juga. Dan kemudian sketsa tersebut dirangkai menggunakan bentuk bangun datar simetris ya. Jadi kalau teman-teman mau membuat sebuah logo yang mana logo itu pingin dibuat presisi gitu ya, seimbang, itu teman-teman bisa menggunakan bangun datar yang biasa kayak lingkaran, kotak gitu segitiga. Nah, nanti kalau nggak salah ada toolnya di Adobe Illustrator itu yang dimana kita bisa menyeleksi itunya bagian mana aja yang ingin kita buat menjadi logonya gitu ya. Kemudian terakhir difinalisasi dengan diberikan warna. Lanjut, logo variation. Versi logo memiliki fungsi penting dalam memastikan logo dapat digunakan secara fleksibel di berbagai media dan kondisi tanpa kehilangan identitas dari Sema Franciscus ini. Selain itu, variasi logo juga berfungsi untuk adaptabilitas pada berbagai media dan juga sangat membantu penggunaan logo pada ruang yang terbatas. Nah, jadi lagi-lagi fungsinya itu adalah untuk fleksibilitas ya teman-teman. Maksudnya untuk supaya logo itu lebih fleksibel gitu bisa ditaruh di media apa aja. Misal teman-teman mau buat akun Instagram, misalnya ada akun Instagram SMA Franciscus gitu ya. Nah itu maka bisa menggunakan logo marknya doang yang kiri atas ini untuk jadi foto profilnya gitu ya. Lanjut. Nah ini filosofi logo. Jadi di sini kita bakal ngebedah satu-satu bentuk dari eh, logonya gitu ya. Dari yang paling kelihatan dulu, buku yang terbuka. Buku yang terbuka melambangkan keterbukaan, pengetahuan, dan pembelajaran tanpa batas dan menunjukkan kesiapan untuk menyerap dan berbagi informasi. Kemudian, bagian yang paling bawah itu ada bookmark atau penanda buku, melambangkan kontinuitas dan keinginan untuk terus menambah ilmu, sekaligus sebagai penanda atau panduan untuk mengeksplorasi pengetahuan. Nah, pasti teman-teman kalau tahu bookmark atau penanda buku itu, orang itu biasanya kan nandain tuh karena mereka mau lanjut gitu ya, mau ngelanjutin baca bukunya. Artinya itu keberlanjutan gitu, kontinuitas gitu ya. Lanjut, logo secara keseluruhannya. Jadi kalau misal buku dicampur sama bookmark ini, nanti bakal ngebentuk satu burung merpati utuh gitu ya. Burung merpati melambangkan jiwa yang suci dalam ajaran Katolik, sekaligus menunjukkan identitas SMA Fransiskus yang merupakan SMA Katolik di Bandar Lampung. Lanjut, super grafik. Nah, super grafiknya itu adalah bookmark ya teman-teman. Bookmark dapat digunakan sebagai super grafik atau elemen estetis di dalam suatu desain. Bookmark ini sendiri diambil dari elemen logo SMA Franciscus ini sendiri. Ya, tadi bisa teman-teman lihat ya di logonya ada bookmark di bagian bawahnya. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bookmark melambangkan kontinuitas dan panduan. Nah, ini nomor 5 grid system. Grid system adalah kerangka geometris atau struktur garis bantu yang digunakan untuk menciptakan desain yang seimbang dan proporsi. Sistem ini membantu menentukan tata letak elemen visual secara presisi. Lanjut. Nah, ini grid system ya teman-teman. Grid system dapat dalam perancangan logo bertujuan untuk menciptakan keseimbangan, konsistensi, dan harmoni dalam desain. Dengan menggunakan grid, desainer dapat memastikan elemen dalam logo terorganisasi secara sistematis sehingga menghasilkan visual yang estetis dan profesional.
Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya. Ini nih grid system ini nggak bisa asal teman-teman. Artinya kalau untuk yang bagian logo yang ini, yang paling awal ini, saya menggunakan aturan tiga. Jadi buat dulu tiga baris, tiga kolom gitu ya. Nanti kemudian ditaruh ke bawah lagi. Nanti di antara satu baris itu dipecah lagi jadi tiga lagi gitu ya. Jadi dia itu lebih kelihatan presisi gitu ya, seimbang. Kemudian untuk yang bagian lowercase logonya ini ya, yang Franciscus bagian bawah, pasti kan teman-teman sering tuh ngalamin kesulitan menentukan, misalnya logo type itu berapa tingginya. Nah, teman-teman bingung gitu mau nentuin logo mark itu setinggi apa. Jadi teman-teman bisa menggunakan yang namanya golden ratio, teman-teman. Jadi golden ratio itu besarannya adalah 1,618. Jadi untuk nentuin besar logo marknya itu nanti teman-teman itu tinggi dari logo type itu dikalikan dengan golden ratio. Nah, semisal tinggi dari logo type-nya itu 11 11 ini milimeter gitu ya. Nanti dikaliin sama golden ratio, nanti hasilnya berapa, itu yang jadi tinggi dari logo marknya gitu. Lanjut ke skala keterbacaan. Skala keterbacaan adalah prinsip desain yang memastikan desain mudah dilihat, dipahami, dan dikenali. Hal ini mencakup kemampuan desain untuk tetap jelas dan efektif saat dilihat dalam berbagai skala. Terus clear space. Clear space pada perancangan logo adalah area kosong di sekitar logo yang memastikan tidak ada elemen visual lain yang terlalu dekat dengannya. Selain itu, clear space juga bertujuan untuk meningkatkan keterbacaan dan fokus orang yang melihatnya dan juga memastikan kejelasan visual. Jadi tujuannya itu adalah supaya ini ya, kalau ada elemen-elemen gitu, nggak ngeganggu eh, logonya gitu ya. Jadi ini logo ini di kotak ini harus clear, harus gak ada apa-apa gitu ya maksudnya. Lanjut, readability scale. Skala keterbacaan dalam perancangan logo adalah alat atau pendekatan untuk memastikan elemen-elemen dalam logo tetap mudah dibaca, dikenali, dan dipahami di berbagai ukuran dan jarak. Selain itu, hal ini juga bertujuan untuk memastikan semua orang untuk dapat mengenali logo dengan jelas. Ada 25%, 50%, 75%, 100%. Dan tidak disarankan untuk menggunakan lebih kecil dari 25% karena nanti logonya mungkin udah nggak kelihatan gitu ya. Lanjut. Nah, ini korek logo use, penggunaan logo yang salah. Pada bagian ini, saya sendiri sebagai perancang akan memberikan panduan tentang kesalahan yang harus dihindari dalam penggunaan logo, seperti distorsi bentuk, penggunaan latar belakang yang tidak sesuai, dan sebagainya. Tujuannya adalah untuk melindungi estetika dan profesionalisme logo. Berikut adalah contoh penggunaan logo yang salah. Membalik logo ya, di mirror gitu logo ya. Nah, itu saya kira nggak akan ada sih orang yang mau mirror logo juga. Terus ada memberikan logo, eh ini juga kayaknya jarang ya ada orang memiringkan logo. Cuma tetap aja nggak boleh. Terus meregangkan logo. Nah, meregangkan logo ini adalah kesalahan yang paling sering dilakukan. Teman-teman kalau mau scaling, kalau mau ngegedein logo, itu sebaiknya ditahan gitu tombol shift-nya supaya bentuknya itu tetap gitu. Karena kalau nggak ditahan nanti bisa-bisa ke stretch logonya. Jadi hasilnya kayak gepeng gini kan. Terus yang selanjutnya itu mau outline logo. Kalau logo udah berwarna, itu jangan di outline. Terus tidak memberi jarak logo, memberi bayangan pada logo, mengcrop bagian logo, terus logo berwarna pada background yang terlalu ramai, terus mengubah posisi logo. Logo market tadi di kiri, jadi di kanan. Itu juga nggak boleh. Lanjut ke studi warna. Studi warna adalah proses eksplorasi, pemilihan, dan penerapan warna untuk menciptakan suatu desain yang mampu menyampaikan pesan, emosi, atau identitas. Nah, ini color palette. Color palette pada perancangan logo SMA Franciscus ini bertujuan untuk membantu membentuk identitas visual yang unik dan mempermudah audiens untuk mengenali logo SMA Franciscus ini. Selain itu, setiap warna juga memiliki makna psikologis. Misalnya warna biru melambangkan stabilitas dan kepercayaan, putih melambangkan kebersihan dan kemurnian. Terus krem, ya bahasa Indonesia krem, melambangkan kelembutan, kesederhanaan, dan kehangatan. Eh, di sini bisa lihat ya teman-teman color palette-nya. Itu ada color kodenya, ada RGB-nya, ada CMYK-nya. Lanjut, alternatif logo color. Alternatif logo color bertujuan untuk memastikan logo tetap fleksibel, estetis, dan efektif di berbagai media atau latar belakang. Dengan opsi warna alternatif, logo dapat digunakan pada latar terang, gelap, atau bertekstur tanpa kehilangan identitas dari SMA Franciscus ini. Ini juga membantu menjaga konsistensi branding. Lagi-lagi fungsinya itu adalah untuk fleksibilitas. Jadi bisa di fleksibel gitu ya, bisa pakai warna yang berbeda gitu. Lanjut. Studi huruf. Studi huruf adalah proses eksplorasi, analisis, dan manipulasi elemen huruf atau tipografi. Proses ini melibatkan pemilihan ataupun modifikasi huruf atau font yang sesuai dengan pesan yang ingin disampaikan.
Nah, typeface bertujuan untuk mencerminkan identitas dari SMA Franciscus sendiri. Tidak hanya itu, typeface juga bertujuan untuk membantu menjaga tampilan yang seragam di semua materi promosi seperti brosur dan lainnya. Dengan demikian, typeface memainkan peran penting dalam memperkuat identitas. Nah, ini adalah font utama saya itu adalah Garamond. Kemudian yang kedua itu Poppins. Nah, kenapa pemilihan itu adalah yang pertama saya menggunakan dua typeface yang berbeda gitu ya. Kenapa untuk primary pakai typeface-nya itu serif, sedangkan yang secondary itu pakai sans serif gitu. Karena sesuai yang udah saya pelajari di mata kuliah tipografi di dual font gitu ya. Itu tuh untuk menunjukkan sebuah kontras gitu ya. Jadi kalau misal satunya typeface-nya serif, satunya sans serif tuh ada kontras gitu, ada perbedaan gitu ya. Terus selain warna, font juga itu punya psikologinya. Jadi kalau font serif itu eh, punya psikologi menunjukkan kesan formal gitu ya, elegan, terus terpercaya dan akademik. Biasanya akademik itu pakai font-font serif gitu. Lanjut. Logotype. Font yang saya gunakan untuk logotype adalah font EB Garamond yang sudah dimodifikasi dengan diberikan swoosh tambahan pada huruf R dan juga memberikan beberapa elemen seperti sayap merpati pada setiap huruf yang berada di ujung kanan dan kiri logotype ini untuk memperkuat identitas dari SMA Franciscus. Nah, ini yang atas itu yang originalnya yang belum dimodifikasi, terus yang bagian bawah itu yang udah dimodifikasi. R-nya ditambahin swoosh dikit, terus di bagian kanan sama kirinya itu ditambahin kayak sayap gitu, sayap merpati. Lanjut. Artwork maskot. Artwork maskot adalah representasi visual akhir dari maskot, termasuk elemen desain yang telah disesuaikan dengan bentuk, warna, ekspresi, dan atribut yang dirancang untuk merepresentasikan identitas suatu instansi. Nah, ini adalah maskot saya, Merpia namanya. Merpia merupakan kombinasi dari kata merpati dan pia, kepiawaian atau keahlian. Dapat disimpulkan, Merpia berarti merpati yang piawai atau mahir dalam tugasnya. Merpia sendiri melambangkan maskot yang cerdas, terampil, dan unggul. Obor yang dipegangnya melambangkan semangat yang berkobar dalam menuntut ilmu. Nah, ini anatominya. Tampak depan, tampak belakang. Diberikan anatomi maskot bertujuan untuk memastikan maskot memiliki struktur yang konsisten, mudah dikenali, dan relevan gitu ya. Dengan anatomi yang baik, maskot tak hanya menjadi elemen visual, tapi juga sebagai alat komunikasi. Nah, ini palet warnanya. Palet warna yang saya gunakan untuk maskot ini tidak jauh berbeda dengan palet warna logo yang saya buat. Hanya ada sedikit warna tambahan, kayak warna apinya, warna kakinya, warna mulutnya. Terus, sebagian besar tapi masih ngegunain palet warna yang sama gitu sama palet warna logonya, yaitu didominasi oleh warna putih, biru, dan juga krem. Implementasi. Implementasi merujuk pada proses penerapan atau penggunaan desain yang telah dibuat ke berbagai media. Tahap ini memastikan bahwa desain dapat berfungsi secara efektif di berbagai platform dan situasi. Nah, salah satu contoh dari implementasi adalah Sign System. Sign System bertujuan untuk menciptakan komunikasi visual yang terstruktur, konsisten dan mudah dipahami, terutama dalam lingkungan atau ruang fisik. Secara keseluruhan, Sign System berperan penting dalam menciptakan harmoni antara fungsi praktis dan representasi identitas dari San Francisco ini. Nah, ini sebenarnya Sign System ini udah pernah saya buat sebelumnya. Cuman ada karena beda konsep yang sebelumnya. Jadi ada saya perubahan gitu ya. Jadi saya buat ulang lagi semuanya dengan konsep yang sama gitu ya. Lanjut. Visibility Sign System. Berikutnya visibility design yang sudah saya rancang, yang dimana hal ini memastikan sign system yang saya buat dapat terlihat dan dapat diperhatikan secara jelas dari sudut pandang dan juga jarak tertentu. Nah, misalnya tinggi rata-rata manusia 160 cm, ya kelihatan ya kalau sign system ditaruh di sini gitu ya. Lanjut. Nah, ini adalah mockup dari sign systemnya. Ini juga. Terus, nah ini adalah mulai masuk ke merchandise-nya. Biasanya kalau lembaga pendidikan itu merchandise-nya buku gitu ya. Terus ada mug juga, pin, tumbler, kaos, topi, pena. Nah, penutup. Penutup dari grafik standar manual ini berupa brand referensi digunakan dalam pembuatan logo dan maskot serta harapan dari perancang logo dan maskot. Referensi logo SMA Francisco Bandar Lampung merepresentasikan identitas unik dan nilai-nilai Kristiani yang dianut oleh lembaga pendidikan ini. Desainnya mencerminkan harmoni antara tradisi pendidikan berkualitas dan semangat inovasi yang terus berkembang. Dominasi warna biru dan putih dalam logo melambangkan kesucian, kejujuran, serta kedalaman ilmu pengetahuan, sekaligus menegaskan komitmen sekolah dalam mencetak generasi yang berintegritas. Pembuatan logo ini merupakan hasil penggabungan berbagai inspirasi yang diambil dari referensi seperti literatur, media digital, komunitas sekolah. Proses ini menghasilkan desain yang menyatukan berbagai elemen menjadi sebuah simbol yang utuh dan bermakna. Melalui analisis desainnya, terlihat bahwa logo SMA Franciscus Bandar Lampung mengedepankan nilai integritas, semangat belajar, dan pengabdian kepada masyarakat. Logo ini menjadi simbol dedikasi sekolah dalam bentuk siswa yang siap
menghadapi tantangan masa depan dengan dasar moral dan akademik yang kuat. Nah, thank you. Mungkin sekian presentasi dari saya. Apakah ada yang ditanyakan? Thank you Farhan atas presentasi panjangnya. Teman-teman bisa lihat bagaimana Farhan tidak hanya sekedar melihat aturan yang saya berikan sebagai dosen, tapi juga mengeksplorasi lebih jauh berkaitan dengan golden ratio, salah satu konsep yang nantinya akan teman-teman pelajari juga. Kemudian juga konsep keterbacaan, gitu, mengevaluasi bentuk font yang tidak hanya sekedar mencampur font, tapi mempertimbangkan lebih jauh mana yang perlu saya gunakan, mana yang tidak perlu saya gunakan. Tantangan yang dihadapi oleh Farhan tadi cukup menantang karena saya nggak tahu apakah beragama Islam atau Kristen gitu. Sehingga pencarian berkaitan merpati itu menurut saya masih perlu eksplorasi lebih jauh. Tapi secara all in itu sudah cukup bagus yang seperti Fahmi tadi berkaitan dengan tawaran baru terhadap eh, sebuah karya yang sudah besar atau sekolah yang memang sudah besar. Oke, dari teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu? Saya saya bertanya-tanya bagaimana proses kesulitan yang dihadapi dalam menciptakan logo karena secara proses yang kemarin dikumpulkan juga sebenarnya sudah langsung kelihatan akarnya mau berujung seperti ini, bentuk minimalis seperti ini. Gimana, Van? Kesulitan-kesulitan apa yang yang dihadapkan padamu? Dan Farhan, halo. Oh, sorry. Tolong unmute dulu. Di nah begitu. Silakan. Oke. Mohon maaf. Apa tadi pertanyaannya, Pak? Saya tadi sinyalnya Apa agak putus. kesulitan-kesulitan yang dihadapkan ketika menyelesaikan logo ini? Oh, kesulitannya, Pak ya? Kalau saya lebih ke, kalau saya ngerjain itu yang paling sulit itu di grid system. Kalau saya, soalnya tadi kan kayak ada hitung-hitungan gitu kan. Jadi saya uh, ya agak mikir panjang juga untuk dapat hasilnya gitu Pak. Sama untuk nentuin jarak per, kan itu pakai grid ya Pak. Itu nentuin jarak itu juga perlu perhitungan yang pas banget gitu supaya nanti hasilnya benar-benar pas gitu Pak. Mungkin di situ aja sih Pak. Perlu berapa kali latihan untuk menyelesaikan itu? Untuk menyelesaikan grid system tuh saya sebelumnya udah, kan sebelumnya juga ada di sound system ya Pak. Sama di apa yang eh icon itu saya juga udah pernah belajar sih kurang lebih 2 kali untuk membuat sound system gitu Pak. Untuk membuat grid system. Jadi kuncinya terus nyobain ya. Ya, iya Pak. Oke, terima kasih. Sekarang giliran Asprak. Saya minta Rozan, Januar, sama siapa? Zulfa. Zulfa. Iya, siapa aja? Saya lupa. Kita cek. Ada saya, Irsyad, Ah, Irsyad. ada Ari, ada Azizah juga, Pak. Oh, enggak, yang R RCD. RCRD doang, Pak. Lah ya, RCRD. Yang B kan juga ada. Nah, RCRD saya, Azizah sama Ari, Pak. Yang B, Januar. Januar sama Irsyad, Pak. Oh, Januar sama Irsyad. Oke, kita mulai ada 5 aspek. Silahkan memberikan evaluasi secara keseluruhan selama proses asistensi dan juga proses membuat GSM ini. Saya minta bergantian satu persatu karena kalian yang mendampingi praktek lapangan atau praktek dalam pembuatan GSM secara langsung. Silahkan. Saya dulu kali ya, Pak. Nah, eh, paling evaluasinya untuk ini ya kali.
kayak keinginan keinginan buat belajarnya dulu lah gitu. Soalnya yang saya lihat itu beberapa mahasiswa tuh dia ngerjain di kafe satunya tuh cuma di kampus doang gitu. Jadi kayak pas sudah pulang ya udah nggak dipegang-pegang itu filenya gitu. Jadi saya harap itu kalau buat ke depan itu lebih lebih ditingkatkan lagi lah semangatnya gitu atau semangat asistensinya juga lah. Soalnya kan ke depannya masih panjang perjalanan, masih bakal banyak asistensi yang bakal dilakukan. Nah, jadi lebih diseriusin lagi belajarnya. Ya, 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 ya. Harus lebih serius dalam belajar. Oke, berikutnya. Mau Irsyad? Silakan. Suaranya masih belum ada, Syad. Halo. Oke, dari yang lain dulu, boleh. Silakan. Mungkin bisa saya dulu kali ya, Pak. Silakan, Za. Untuk saya kemungkinan itu mereka untuk asisnya itu banyak yang kadang-kadang doang, Pak. Jadi ada beberapa itu yang nggak asis sama sekali, ada yang asisnya cuman satu dua kali aja gitu mungkin, Pak. Oke, jadi apa pesan-kesanmu untuk adik-adik kita yang baru semester 3 ya berarti ya? Za. Mungkin itu tuh jangan ngeremehin asis aja sih gitu. Pasalnya kan asis kan asistensi kan dihitung juga ya untuk nilai gitu. Jadi jangan ngeremehin aja. Apalagi kalau misalnya SKS-nya itu gede, itu tuh pasti ngaruh banget. Oke, terima kasih, Za. Oke, berikutnya. Tadi Irsyad udah bisa atau jaringannya? Tapi ini kelas RC, RB, sama RD ada semua kan? Ada semua. Oke, Irsyad masih belum bisa kah? Halo, Syed. Suaranya nggak masuk. Silahkan boleh diketik aja kalau emang suaranya tidak masuk. Kalau yang dari Asprak RB, siapa Zan? Yang RB selain Januar? Ya Irsyad, Pak. Irsyad sama Oh, Januar. berdua. Januar nggak ini, nggak datang. Tadi sih masuk, Pak. Oh, lagi nggak ada. Terus yang C, siapa lagi? Selain Rozan, Ziza, Ada Ari, Pak. ada Ari. Ari di mana? Nggak masuk juga. Ari, nggak ada. Ya sudah.
Oke. eh oh, Januar sama Irsyad satu device. Tapi satu device nggak bisa ngomong dua-duanya. Aduh, gitu ya Syat. Ya sudah, apa pesan dan kesan kalian? Kalau boleh open mic kalau bisa. Oh, nggak keluar suaranya. Ya, nggak keluar. Tuh, nggak keluar kok suaranya kok. Ya sudah, nggak apa-apa. Oke, demikian teman-teman atas perkuliahan di DKV 1. Saya hanya melanjutkan dari Bu Susi dan juga Bu Maria. Dan selama setengah semester ini banyak banget hal-hal yang menarik berkaitan dengan proses kalian menciptakan karya. Selama itu tidak, apa ya, bahasanya itu tidak fatal, tidak mengerjakan sama sekali, itu kemungkinan besar dinilainya akan tinggi. Tapi dinilai pun, kemarin saya sudah konsultasi dengan Bu Susi dan Bu Maria, itu kami bisa tidak meloloskan bagi yang memang karyanya tidak sesuai dengan capaian pembelajaran dalam DKV 1. Dan itu bukan salah abstrak, itu bukan salah asisten praktek, itu juga bukan, apa namanya, bukan satu kegagalan keseluruhan. Karena bagi yang nantinya tidak lolos atau tidak lulus, silakan untuk mengambil mata kuliah DKV 1 pada tahun depan. Kembali kami sudah diskusi panjang berkaitan dengan hal itu, melihat proses dari teman-teman, sebagian besar kemungkinan lolos kan gitu. Kan masih mungkin ya. Nilai akan saya akan berikan nanti daftar listnya melalui Asprak, daftar nilainya di UASnya tentu. Kalau keseluruhan akan kalian lihat pada yudisium nantinya. Baik, pada pertemuan terakhir ini saya ucapkan banyak terima kasih sudah mau berjuang sampai pada titik ini. Terima kasih sudah berusaha juga. Dan saya mohon maaf apabila dalam setengah semester ini banyak merepotkan teman-teman untuk menugas bersama, begitu kira-kira. Dan saya berharap teman-teman bisa mengembangkan keilmuan DKV ini bukan hanya di tingkat prodi, tapi juga bisa lebih jauh berkaitan dengan kedekafean, konstruksi dari tulisan, dan juga konstruksi karya teman-teman itu dikembangkan lebih jauh lagi. Pastikan teman-teman punya prestasi, jangan keluar dari ITERA kemudian tidak ada prestasi sama sekali. Minimal teman-teman pernah ikut suatu kompetisi, itu akan memacu kemampuan kreativitas kalian pada masa depan. Terima kasih teman-teman Asprak juga sudah membantu pada setengah semester ini membersamai saya untuk langsung turun dengan teman-teman mahasiswa. Saya mohon maaf juga apabila selama setengah semester ini banyak merepotkan teman-teman. Jadi semoga kehidupan baik menyertai kita semua dan selamat pagi. Saya tutup perkuliahan di KP 1 ini dan selamat liburan. Terima kasih, Pak.